Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Kasim. Serangan gabungan Amerika dan Israel atas teritori Iran memakai retorika demokrasi. Tadinya soal nuklir, lalu kemudian ditambah lagi soal rejim Jinx. Kata Trump, rejim Ayatollah Khamenei harus diganti karena rejim ini dianggap membatasi kebebasan rakyat Iran. Menurut Trump, sebagai polisi demokrasi, Amerika dan Israel harus datang menyelamatkan rakyat Iran dengan cara membunuh pemimpin tertinggi negeri ini dan membunuh juga ratusan orang tak bersalah, serta anak-anak juga. Dulu kita mengenal dalam literatur yang ada di Amerika dan negara-negara barat lainnya, Eropa Barat dan bahkan sampai Australia, bahwa mereka adalah champion demokrasi. Mereka bangga dengan demokrasi karena demokrasi memberikan dan memenuhi kebutuhan rakyat, terutama kebebasan dan keadilan. Dengan demokrasi, pemimpin sebuah negara itu tidak bertindak semena-mena karena mereka dikontrol oleh lembaga yudikatif dan legislatif. Ungkapan yang sering kita kenal adalah mekanisme check and balance. Pimpinan negara juga dipilih secara berkala, tidak bisa berkuasa selamanya. Demokrasi lalu disebarkan kemana-mana, tidak hanya sebatas di negeri-negeri barat, namun juga melampaui negeri-negeri tersebut. Negara-negara sosialis dan komunis, negara-negara Islam dan negara-negara yang memiliki nasionalisme berlebihan menjadi objek demokratisasi. Negara-negara Islam yang masih menggunakan sistem politik Islam atau political Islam menjadi salah satu target demokratisasi. Dalam perspektif demokrasi, sistem politik Islam itu tidak demokratis karena pemimpin tidak dipilih langsung oleh rakyat. Pemimpin tidak memiliki masa periode tertentu dan kebebasan dibatasi oleh norma negara Islam. Banyak negara-negara Islam melakukan perubahan dan mengakomodasi demokrasi karena Islam juga sebenarnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam demokrasi. Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Negara-negara Eropa Timur yang sosialis juga banyak yang bertransformasi ke model demokrasi, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Mereka melihat demokrasi bisa memajukan kehidupan mereka. Meskipun kita tahu semua bahwa demokrasi itu tidak bebas nilai, karena demokrasi itu dipengaruhi oleh nilai-nilai barat, yang belum tentu bisa sesuai dan diterima oleh nilai-nilai yang lain. Demokrasi dipromosikan lewat jalan damai, non-koersif, dan kesadaran. Demokrasi disebarkan lewat pendidikan, pelatihan, agenda pembangunan, perlunya good governance, dan lain sebagainya. Intinya, demokrasi itu disebarkan melalui jalan sesuai dengan makna demokrasi itu sendiri. Namun, salah satu kelemahan demokrasi terbesar adalah demokrasi tidak menghargai nilai-nilai yang berbeda dari demokrasi itu sendiri. Kelemahan lagi, nilai-nilai lain itu bagi demokrasi tidak bisa dibiarkan. Sebenarnya di dalam sistem demokrasi ada penaklukan sebagaimana sistem-sistem yang lainnya. Cuma demokrasi bisa beradaptasi. Misalnya negara-negara Islam juga bisa mengadopsi demokrasi. Pun juga negara-negara sosialis dan komunis juga bisa mengakomodasi demokrasi. Adigiumnya demokrasi adalah sistem terbaik dari yang terburuk. Kini demokrasi oleh Trump dan Netanyahu dibajak untuk kepentingan destruktif mereka. Demokrasi dijadikan legitimasi untuk membunuh pihak lain yang berbeda dari Amerika dan Israel. Bagaimana negara Iran yang selama puluhan tahun tidak pernah menyerang negara lain, lalu oleh Trump dan Netanyahu dijadikan sebagai objek pemusnahan dengan membawa demokrasi ke dalamnya. Saya melihat demokrasi di tangan Trump dan Netanyahu itu digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi pengrusakan pihak lain. Jika ini yang terjadi, maka demokrasi itu ibarat kolonialisme dan nilai baik dari demokrasi itu sendiri lalu menjadi diragukan. Tindakan tanpa batas Trump dan Netanyahu ini justru tidak akan menolong demokrasi untuk bisa diterima, namun justru akan menimbulkan penolakan di mana-mana. Dalam sejarah keterbentukan ide demokrasi, kekerasan apalagi peperangan dan pemusnahan sebuah bangsa itu tidak bisa diterima. Trump dan Netanyahu seolah-olah menjadi penentu siapa yang demokrat dan siapa yang bukan. Jika kita lihat pemerintahan Amerika di bawah Trump dan apalagi Israel, maka di sana demokrasi banyak dikhianati. Trump untuk di negerinya sendiri banyak melakukan tindakan yang jauh dari demokrasi. Protes dari rakyatnya sendiri tidak digubris, bahkan checks and balance mati semua. Kongres tidak mereka perhatikan. Pengadilan dibiarkan begitu saja. Warga Amerika yang berlatar belakang imigran dihabisi dan diusir dari negeri ini.
Sementara rekannya Netanyahu juga berbuat yang sama untuk negerinya. Proses check and balance tidak dia indahkan. Palestina tidak diberi haknya untuk merdeka dan mengatur pemerintahan di atas wilayah mereka sendiri. Netanyahu membunuh puluhan rakyat yang tidak berdosa di wilayah-wilayah Palestina. Bahkan dunia mengatakan Netanyahu sebagai pelaku genosida, sebagaimana dulu Hitler melakukannya untuk orang-orang Yahudi. Apakah Netanyahu melakukannya karena ingin balas dendam? Namun mengapa ke Palestina dan negara-negara Islam? Bukannya lebih baik dia balas dendam ke Jerman atau negara lain? Dari sini sebenarnya pantas sekali apabila kedua pemimpin ini layak disebut sebagai pemimpin yang menjadikan demokrasi sebagai alat kolonialisme. Jika ini yang terjadi, maka demokrasi akhirnya sebagaimana sistem-sistem ideologi lainnya dimanipulasi oleh penguasanya. Terus terang, kita tidak bisa mengatakan Amerika dengan pemerintahan Trump yang sangat kuat bisa dikatakan sebagai pemerintahan demokrasi. Saya mengatakan demikian karena dengan tindakan yang demikian gila ini, Amerika tidak bisa mengubahnya. Katanya kelebihan demokrasi itu bisa melakukan koreksi, namun koreksi itu tidak mampu dilakukan oleh Amerika atas Trump. Kalau Netanyahu sih tidak usah ditanya lagi bahwa dia sebagaimana banyak negara-negara mengatakan bahwa dia adalah pelaku genosida. Di dunia ini tidak ada seorang pelaku genosida yang bisa dikatakan sebagai pemimpin demokratis karena genosida adalah perkara paling besar di dunia. Demokrasi juga tidak menghendaki agar cacat bawaan demokrasi itu terus dibawa-bawa sehingga semakin memperburuk demokrasi itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Trump dan Netanyahu saat ini tidak hanya soal serangan ke Iran, namun juga soal Palestina. Itu lebih mewakili bawaan kolonialisme dan imperialisme. Sementara kolonialisme dan imperialisme sendiri pada masa lalu tidak sekejam apa yang mereka lakukan saat ini. Selama ini mereka melakukan kritik besar atas tindakan-tindakan rejim pemerintahan Islam seperti pada Iran, namun mereka justru melakukan tindakan yang lebih keji dan membawa-bawa demokrasi sebagai alat legitimasinya. Sebagai catatan, demokrasi kolonial Trump dan Netanyahu adalah demokrasi yang cacat karena ketidakmampuan untuk melihat demokrasi akibat dari genosida mereka. Jika pada masa-masa mendatang banyak negara yang memilih untuk menolak demokrasi, oleh teoritisi demokrasi disebut dengan istilah backsliding demokrasi, maka itu salah satunya disumbangkan oleh Amerika sekarang dan negara-negara yang mendukungnya untuk menyerang Iran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.